Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal lanjut lagi tentang tema assessment, tapi kali ini fokus pada understanding listening assessment. Dan seperti sebelumnya, video ini juga akan dibagi kedua. Dan kali ini kita bakal bahas bersama saya juga dosennya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang listening assessment, kita perlu memahami listening skill itu seperti apa. Nah, reading dan listening skill itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau listening, dia tidak punya no record. Dalam artian dia sekali dengar. Mahasiswa setelah mendengar, atau siswa kita setelah mendengar, tidak bisa ngulang lagi. Happens in real time. Speech rate not under listener control. Maksudnya dia kan terjadinya seperti pada realnya, dan juga siswa kita tidak bisa mengontrol speech rate-nya. Kecepatan dalam ngomong dan listeningnya itu tidak bisa dikontrol oleh siswa kita. Dan punya kevariasian yang beragam. Dan juga lack of gap between words. Artian, banyak kata-kata yang khususnya untuk kita orang Indonesia, apalagi kalau British accent, banyak hal-hal yang kita tidak terdengar di kita karena mungkin nggak terbiasa gitu. Kemudian, sebenarnya listening itu apa sih? Dia itu sebenarnya decoding sound wave. Sound wave itu sebenarnya apapun yang kita dengar ini adalah gelombang suara. Sound wave itu gelombang suara. Yang kita decode itu apa? Fonem dan syllables. Yang menjadi decoding itu artinya bunyi yang kita dengar kita translatekan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk huruf-huruf, dan itu kita udah belajarnya sejak dari SD, yaitu kalau bunyi A maka hurufnya lurus A, seperti itu. Jadi decoding adalah translating input into sounds of language and searching for words which match or nearly match these sounds. Nah, tapi yang membedakan listening bagi anak mahasiswa, bagi siswa SMA itu apa? Ada word meaningnya, ada maknanya. Contoh seperti write, ini yang kita dengar. Word sama dengan konteks sama dengan meaning. Jadi kata yang kita dengar kemudian kita decode di kepala kita tambah dengan konteks yang kita pahami sama dengan makna yang kita dapatkan. Nah, write di sini ini sound wave-nya itu. Kita mendengar write. Write apa? Write a letter kah? Atau turn right. Jadi, nah sebenarnya dua-dua ini bisa dipakai. Terdengarnya sama kan? Write a letter dengan bentuk write ini, atau right turn, atau turn right, juga terdengarnya sama, right. Oke, setelah itu, what does the listener need to do? Sebelum kita membuat soal tentang listening, kita harus memahami dulu ketika listening siswa kita itu sebenarnya harus ngapain aja. Yang paling pertama, dia harus fit a word to the word surrounding it. Dalam artian, setiap kata yang dia dengar, dia harus bisa memahaminya dalam konteks, bukan hanya memahami kata. Contoh heavy. Heavy di sini artinya berat, kan? Tapi ketika dimaksud dengan heavy smoker, maknanya menjadi lain, bahwa dia pecandu rokok, bukan lagi berat. Nah, jadi siswa harus diajarkan memahami listening itu secara kontekstual, bukan kata per kata, karena dia udah SMA. Kemudian meaning construction. Dari yang tadi dia pahami, dia dengar satu kata, kemudian dia harus membangun makna. Makna ini bisa dibangun dari apa? Dari recognize a grammar pattern. Kayak heavy smoker. Heavy smoker ini dia bisa menarik kesimpulan, oh heavy itu adalah kata sifat, smoker orangnya. Dan cara untuk bangun knowledge, bangun makna tadi seperti apa? Dengan word knowledge. Word knowledge ini apa? Ilmu yang udah duluan dia punya tentang dunia ini, tentang keseluruhan kehidupan itu sebelum dia masuk listening. Contoh, kita akan memberikan kepada dia itu listening tentang corona. Sebelum dia mendengar listening kita, pasti dia sudah punya ilmu tentang corona tadi. Jadi, apa yang kita kasih listening tadi ada hubungannya sedikit banyak dengan apa yang udah dia dengar, yang udah dia baca. Dan itu disebut dengan word knowledge. Kemudian dia handle information. Dalam artian kayak mana cara dia handle information? Ketika dia dengar listening kita, dia harus bisa mengetahui mana yang penting untuk diingat dan mana yang tidak penting.
Contoh word knowledge dari meaning juga meaning construction ini seperti kata the sun is rising. The sun is rising ini bisa bermakna dua. Maksudnya apa? Memang mataharinya sedang terbit. Itu yang kita dengar sound wave-nya the sun is rising, dalam bayangan kita adalah matahari sedang terbit. Atau ini juga bisa dimaknai dengan bahwa waktunya bangun tidur. Nah, ini waktunya bangun tidur atau matahari terbit itu tergantung dari konteks listening yang kita berikan. Jadi kita harus ngajarin kepada siswa itu bahwa listening itu tidak hanya sebatas kata per kata, tapi ada konteksnya di situ. Nah, jadi sebelum kita mengajar, kita perlu tahu dulu cognitive processing. Seperti yang udah kita belajar di reading, ada beberapa cognitive processing, di sini juga ada. Nah, dia ada 5 level. Pertama, input decoding, kemudian ada lexical search, ada syntactic parsing, meaning construction, sama discourse construction. Level terendah adalah input decoding. Input decoding ini siswa kita mengenal huruf, mengenal bunyi huruf, dan mengenal bunyi kata. Kalau lexical search udah mengenal bunyi dari segi individual phoneme. Kalau phonemic unit from the sound wave, ini masih huruf per huruf. Sedangkan lexical search udah ada bisa membedakan kata-kata berdasarkan individual phoneme. Contoh seperti bara dan para. B dan P di sini adalah fonem. Kenapa? Ara-ara ini bisa berbeda maknanya ketika ditaruh B dan P. Jadi, fonem ini adalah unit terkecil yang membedakan makna dari satu kata dengan kata lainnya. Jadi, ketika dia bisa membedakan bara dan para, berarti dia sudah bisa memahami lexical search. Dia sudah bisa memahami perbedaan kata berdasarkan perbedaan fonemnya. Kemudian syntactic parsing adalah tentang bare preposition. Ini kita bakalan balik lagi ke bagian di sini. Nah, bare preposition itu adalah ketika kalian disuruh dengar write, kalian tidak bisa memastikan ini write yang mana. Write a letter kah? Turn right kah? You all right? Kita tidak bisa tahu karena dia belum dikasih konteks di situ. Tapi ketika dibilang write a letter, kita sudah bisa tahu bahwa yang dimaksud adalah menulis, bukan turn right, bukan kanan, bukan right answer, jawaban yang benar. Nah, ini kenapa disebut bare preposition? Pada level yang sebenarnya ini memasuki level yang lebih tinggi, siswa kita itu harus bisa memahami listening dalam ranah terkecilnya bare preposition. Karena kata per kata tadi tidak bisa memberikan makna, tapi kalau bare preposition, dia sudah ada istilah kita perasa. Dalam artian dia sudah punya satu kesatuan makna yang membuat kita paham ini maksudnya apa. Kayak writes a letter atau right answer. Kalau writes a letter, berarti right tadi adalah menulis. Right answer, right tadi adalah benar. Meaning construction, ini adalah cara siswa kita setelah dia bisa mendengar bare preposition, dia bakalan membangun makna dari apa yang dia dengar. Caranya apa? Contextualizing bare preposition plus real word knowledge sama inferencing. Jadi, dia bisa mendengar prasa per prasa, bisa memahami kontekstualnya itu berdasarkan knowledge yang udah ada di bayangan dia. Kemudian dia menarik kesimpulan inferencing dari apa yang dia dengar dengan ilmu yang dia udah punya. Sedangkan discourse construction, taking new preposition plus incorporating it into representation of the whole discourse. Dalam artian, makna yang sudah dia dapat tadi, dia bandingkan dengan makna-makna yang lain untuk memahami sebuah diskurs secara keseluruhan. Dalam artian, tadi dia memahami bare preposition prasa per prasa, meaning construction dia bisa memahami dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf atau percakapan. Kalau discourse construction dia memahami secara keseluruhan dari listening yang kita kasih. Why should we understand cognitive processing in LTD? Kenapa? Seperti sebelumnya, di reading ada cognitive processing, di sini juga ada. Level 1 sampai 3 sama dengan lower level. Dalam artian level dari
Dari level input decoding sampai syntactic parsing, itu adalah lower level. Level sampai meaning construction dan discourse construction adalah higher level. Nah, kenapa lower level sama dengan lower level listening processing? Higher level sama dengan higher level listening processing. Dalam artian, kalau siswa kita berada di lower level, maka kita jangan memberikan tes atau listening yang terlalu sulit untuk dia pahami, padahal dia hanya masih berada di bare preposition. Nah, lower level itu dia masih memahami kata per kata, masih memahami beda kata, masih memahami frasa makna dalam kalimat-kalimat yang sederhana, belum memahami dalam makna yang kompleks. Jadi, soal-soal yang kita buat harus kita sesuaikan berdasarkan level dari siswa kita. Nah, challenge for L2 learner. Nah, untuk kita, sebenarnya kita tuh bukan L2. Kalau L2 second language, kita foreign language. Nah, untuk kita, untuk siswa-siswa kita yang merupakan bukan pendengar pertama, dan artinya bukan bahasa pertama mereka, akan ada hal yang membuat dia selalu sulit untuk listening. Di bagian decoding and parsing, dia approximate phonological values dia masih susah mendengar fonem-fonem tadi, perbedaan masih sulit dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian vocabulary-nya terbatas. Word recognition not automatic. Dalam artian dia ketika mendengar satu kata tidak langsung terbayang write letter. Dia nggak langsung terbayang bahwa itu menulis gitu. Limited grammar. Grammarnya masih sangat sedikit. Grammar pattern are not automatically recognized. Jadi grammar pattern yang dipakai di listening itu pun tidak langsung bisa dia tahu ini simple present kah, past tense kah. Nah, karena itu bahasa ketiga kita, bukan bahasa pertama. Dalam meaning construction, dalam siswa kita membentuk atau menarik kesimpulan dari apa yang dia dengar, cultural misunderstanding juga menjadi persoalan. Karena dalam setiap listening tentu ada nilai-nilai budaya dan kita sering tidak paham. Kenapa? Karena listening bahasa Inggris sering memakai presentasi budaya Amerika, Inggris, ataupun budaya orang Australia. Sedangkan di kita budayanya berbeda. Contoh misal kita kasih listening tentang Thanksgiving. Siswa kita tidak tahu Thanksgiving itu seperti apa. Lack of pragmatic knowledge. Pragmatic knowledge ini adalah ilmu bahasa yang membedakan kita untuk tahu kapan harus pakai bahasa ini dengan siapa berdasarkan konteks. Misal, dibilang pragmatic knowledge ketika kita ngomong pakai lu gue sama kawan dan Anda, iya bu, iya pak dengan orang yang lebih tua. Ini penggunaan lu gue dan Anda bapak ini ada perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan siapa lawan bicara kita. Ini namanya pragmatic knowledge. Dan siswa kita yang berada di bahasa ketiga kedua itu akan sulit punya pragmatic knowledge khusus untuk bahasa Inggris. Focus on decoding that limits the ability to carry forward information. Karena siswa kita berada pada level decoding, belum masuk ke meaning construction, siswa kita terkadang terlalu fokus untuk mendengar kata per kata, sehingga maknanya hilang. Informasi yang ingin disampaikan buyar. Dan incomplete representation of what has been heard already. Jadi apa yang udah didengar itu infonya itu terpotong-potong karena dia memahaminya juga terpotong-potong, tidak bisa secara keseluruhan. Dan yang paling terakhir adalah dia tidak mampu karena terpotong-potong tadi dia tidak mampu mengkonek ide itu secara keseluruhan. Oke, untuk bagian pertama mungkin ini dulu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.